Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Regita Damayanti dengan NIM 1912111642 dari kelas 2C Prodi S1 Keperawatan Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang HIV dan AIDS. Tugas video ini dibuat sebagai salah satu bentuk penugasan dari mata kuliah Keperawatan HIV dan AIDS. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh kita, di mana HIV tersendiri bernama Human Immunodeficiency Virus. Jika sudah menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, dan jika tidak diobati atau dicegah secara cepat dan tepat, maka pada akhirnya menyebabkan AIDS pada orang yang terinfeksi. Sedangkan AIDS yaitu Acute Immunodeficiency Syndrome. Jadi setelah kita diserang oleh HIV dan merasakan HIV sudah menyerang sistem imun kita, maka dapat terjadi definisi kekebalan, dan keadaan inilah yang disebut AIDS. Lalu, apa saja perilaku yang bisa berisiko tertular atau memiliki riwayat HIV atau AIDS ini? Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit. Yang pertama, ada pada anak usia muda, di mana usia ini berisiko tinggi mengalami HIV atau AIDS ini karena di usia ini sangat rentan karena kelompok usia yang masih produktif. Dengan usia yang masih produktif, maka dari ini rentan terhadap penularan HIV atau AIDS. Kenapa kelompok usia muda dengan HIV atau AIDS atau ODA Kenapa kelompok usia muda ini berisiko tinggi terhadap penularan HIV atau AIDS? Menurut data Kemenkes 2020, orang dengan HIV atau AIDS atau ODA mencapai 543 orang, di mana jika dilihat dari jenis kelamin, ternyata 70% adalah laki-laki dan 30% adalah wanita usia produktif, di mana usianya yaitu 25 sampai 49 tahun. Pada usia kelompok muda ini juga terjadi ternyata kecelakaan kerja, dan penyebab di tempat kerja ini juga merupakan salah satu risiko penularan dari HIV atau AIDS itu sendiri ya teman-teman. Yang pertama yaitu karena fisik pada remaja masih berkembang, sehingga akan mengganggu perkembangan sel-sel pada remaja akibat dari kecelakaan kerja ini. Yang kedua yaitu ada faktor psikososial dan emosional, di mana usia muda masih labil, dan yang terpenting adalah perilaku masa muda yang sangat beresiko, seperti perilaku seksual, di mana kaum muda masih aktif dalam seksualnya. Lalu pada dunia kerja, adanya perilaku kurang pendidikan atau informasi pengalaman kerja, dan juga faktor eksternal seperti lingkungan kerja dan jenis pekerjaan. Kemudian ada juga pada ibu hamil. Pada ibu hamil, ibu rumah tangga yang tertular dari pasangannya atau dari suaminya, lalu pada ibu hamil juga akan menularkan pada anaknya setelah dia melahirkan, sehingga si anak juga terserang dari HIV atau AIDS itu sendiri ya teman-teman. Kemudian ada perilaku berganti pasangan seksual tanpa ada alat pencegah dan pengaman. Misalnya salah satu di antara pasangan seksual ini mengidap HIV atau AIDS, kemudian dia akan menularkan kepada pasangannya, sehingga pasangannya ini juga
bisa tertular oleh HIV atau AIDS dari pasangannya. Lalu ada penggunaan pada jarum suntik yang berganti-gantian. Sebagai salah satu contohnya yaitu ketika kita akan menginjeksi pasien yang memiliki riwayat HIV atau AIDS. Kemudian ketika kita ingin menutup jarum spet tersebut tidak tersengaja tertusuk juga pada tangan kita, maka dari itu secara tidak langsung juga bisa HIV atau AIDS itu juga tertular kepada si perawat tersebut. Kemudian yaitu pada transfusi darah. Mengapa dikatakan transfusi darah juga bisa mengakibatkan penularan HIV atau AIDS? Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit, yaitu jika si pendonor darah memiliki riwayat HIV atau AIDS, kemudian jika dia mendonorkan darahnya kepada orang yang membutuhkan darah tersebut, sehingga secara tidak sengaja si penerima donor darah juga akan terkena HIV atau AIDS ini, atau biasa juga kita sebut dengan ODA. Kemudian penggunaan narkoba seperti penggunaan narkoba jarum suntik. Contohnya yaitu jika si A memiliki HIV atau AIDS, kemudian ada temannya si B yang juga ingin melakukan penggunaan narkoba dengan jarum suntik yang sama, sehingga si B juga bisa tertular HIV atau AIDS dari temannya. Kemudian ada juga melalui suntik tato, dimana jika si D positif HIV atau AIDS, kemudian datanglah si F yang juga ingin melakukan atau membuat tato, tetapi menggunakan jarum suntik yang sama, sehingga si F tersebut juga bisa tertular HIV atau AIDS. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.